Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam Al-Qur'an manusia dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada kelompok manusia zalimun linafsih. Kelompok pertama adalah zalimun linafsih. Kelompok yang menzolimi dirinya sendiri. Tugas pokok manusia adalah seperti dijelaskan dalam Al-Quran adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas pokok ini. Kalau dalam pekerjaan itu tupoksinya apa? Jadi tupoksinya manusia dari presiden, gubernur, tukang beca, tukang ojek, tukang sol patuk, kita semua adalah tepati-pati diciptakan ke dunia adalah tugasnya untuk ibadah. Tugas pokok berarti bekerja, mencari nafkah, cari uang, mencari rezeki adalah nomor berapa, Pak Agus? Nomor 2. Nomor 1-nya adalah ibadah. Dan hebatnya dalam Islam, itu seluruh aktivitas manusia itu bernilai ibadah. Bekerja, mencari nafkah adalah ibadah. Membuang duri di tengah jalan, ibadah. Makan pun ibadah. Berkeluarga pun ibadah. Sholat, ibadah. Ngaji, ibadah. Duduk kita di sini, bapak-bapak dengan mendengar sansa ini adalah ibadah. Dan hadisnya sudah sangat terkenal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan karena berjalannya mencari ilmu, dan barang siapa yang duduk karena duduknya mencari ilmu, dan barang siapa yang melek karena meleknya mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka judul pengajian kita adalah meniti jalan pulang. Semua kita akan pulang. Kata artis TikTok, apa jawabannya? Pejabat mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Semua kita berakhir dengan mati. Pertanyaannya, kita mati mau apa? Sudah punya apa kita mau mati? Sudah punya bekal apa kita mati? Sudah punya jaminan selamat atau tidak kita mati? Hanya Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, dan 7 sahabat Nabi yang dijamin oleh surga. Nunya riosna pun belum dijamin oleh Allah masuk surga. Hari ini kita ikhtiar agar kita diselamatkan dari azab api neraka dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Oleh sebab itulah berarti kalau kita ingin masuk surga berarti harus menggunakan filsafat pantes. Sholat subuh saja kita kesiangan terus. Ya. Sholat tahajud saja kita banyak bolongnya daripada hadirnya. Ya. Membaca Al-Quran saja kita banyak bolongnya. Infak dan sodakoh kita banyak pelitnya daripada sodakohnya. Mari kita hari ini memantaskan diri. Dalam surat Yusuf, ya baniya la tadkhulu min babi wahidiw wadkhulu min ababi mutafarriqah. Wahai anak-anakku, janganlah kau masuk dalam satu pintu, karena tidak ada jaminan keselamatan kalau kamu masuk dalam satu pintu. Wadkhulu min ababi mutafarriqah, dan masuklah kalian dalam pintu-pintu yang berbeda.
Pak Agus nanti masuk surganya karena rajin sholat berjamaahnya. Pak Dian rajin ngurus masjidnya. Ada babu duha, orang rajin duha. Ada babu sodakoh, ada surga untuk ahli sodakoh. Ada babul qiyamul lail, surga untuk orang-orang yang senantiasa tahajud. Ya. Ada juga surga untuk birrul walidain, untuk orang yang gemar berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada surga untuk ahlul sedekah, ya. Ada juga surga untuk ahlul zikri, ahli zikir, ya. Ada juga surga bagi pemimpin yang adil. Ya. Jadi dari 7 golongan itu, ya, pertama yang akan masuk surga itu adalah imamun adilun, imam yang adil. Pertanyaannya, sudahkah para pemimpin kita di Indonesia ini adalah adil? Saya survei ke mahasiswa, siapa yang mencintai Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi? Dari 400 orang, satu pun tidak ada yang ngacung. Saya ngajar 10 kelas, 450 itu. Sedangkan pemimpinnya adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat pun mencintainya. Itu indikasi pemimpin yang adil. Berarti karena sudah disurvei ini berarti kita Indonesia, Allah belum menghadiahkan kita adalah pemimpin yang adil, adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat pun mencintainya. Zalimun li nafsih, ya. Punya mulut dipakai mencaci maki, dipakai gibah, dipakai memfitnah orang, dipakai menyakiti orang. Itu adalah kategori orang-orang yang zalim. Punya tangan dipakai memukul orang. Punya kaki melangkahkan kepada tempat-tempat durhaka, kepada tempat-tempat maksiat. Punya hati selalu berburuk sangka. Ya. Punya telinga selalu dengdek telinganya kepada hal-hal kebatilan dan hal kezaliman. Itu adalah kelompok-kelompok yang telah menzolimi dirinya sendiri karena keluar dari fitrahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka selalu berulang-ulang saya katakan, kulit kita semakin hari semakin tua, harus kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ya, kita mau pulang dengan apa ini? Sudah punya apa kita mau pulang? Dan semua kita, suka tidak suka, pasti akan pulang. Ya, suka tidak suka pasti akan pulang. Ya. Qul innal mauta alladzi tafirru fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya. Baik yang suka maupun tidak suka kita akan mengalami kematian. Kematian itu akan mendatangi kita semua walaupun kita ngumpet di dasar laut yang paling dalam, kematian tetap akan menjemput kita. Maka Al-Qur'an mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak ada manfaatnya harta yang kita depositokan, anak yang gagah dengan gelar-gelar akademis, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Maka yang ditanya adalah hati kita yang pertama kali itu. Ya, hati. Kalau hatinya bersih, maka seluruh sepak terjang dan amaliyahnya akan bersih. Jika hatinya kotor, maka perilakunya pun akan kotor, akan buruk, akan maksiat. Karena hati adalah terminal yang menggerakkan kita bisa jadi orang baik, bisa jadi orang buruk, bisa menjadi penjahat, bisa menjadi pemabuk dan sebagainya. Semuanya kepada hati. Nah, ala inna fil jasadi mudghah, ala fahyal qalb. Ketahuilah dalam diri manusia disebut dengan mudghah. Apa itu mudghah? Hati. Jika hatinya baik, maka baiklah seluruhnya. Maka Agim menulis lagu tentang jagalah hati, janganlah kau kotori. Jagalah hati karena hati adalah lentera hidup ini. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Kematian bagi orang Islam adalah berpindahnya ruh dari alam fana menuju alam keabadian, alam baqo. Ya. Itulah kematian. Sebaliknya, kematian bagi orang-orang kafir dalam Al-Quran dijelaskan itu keluarnya ruh itu bahasa kitanya itu bagus bagaimana digablogannya itu orang-orang kafir agar keluar dari itunya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menggapel ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pergilah kamu menuju Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Kita ridho dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ridho bertemu dengan kita. Jadi walaupun ada ungkapan ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah itu siapa dulu orangnya? Mudah-mudahan kita semua yang dipanggil oleh Allah dengan bunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, wahai masuklah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Oleh sebab itulah kita tidak bisa masuk pada ayat itu kalau kita tidak latihan. Kalimah thayyibah latihannya, Asmaul Husna latihannya, sholawat thariqah latihannya itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghafalkan agar kita mudah jalan menuju pulang. Ya. Jadi kalau kita jauh dari masjid zikir, ya, jauh dari majlis taklim, melainkan kita banyak dalam majlis ta'lajim, itu kan ada majlisnya. Ada majlis taklim, ada majlis ta'lajim. Ada al-mukarram, ada al-mugarram. Ya. Dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan al-mukarram. Ya. Bukan al-mugarram. Agar kita tadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Oleh sebab itulah sekali lagi bagi orang muslim yang membawa iman dan amal soleh, kematiannya di sini senang, di sana senang. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan nikmat yang tertinggi adalah nikmat dicabut nyawa. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Dzar, ada berapakah nikmat dunia itu? Nikmat dunia menurut aku ya Rasulullah ada 3. Ini Ustaz Nuh ini, ada Universitas Al-Ghifari ini. Yang pertama nikmat dunia adalah pelut lapar. Maka artinya kurangnya. Kenapa kamu mengatakan bahwa lapar dikatakan sebagai nikmat dunia? Dalam keadaan lapar itulah ya Rasulullah, aku banyak zikir, aku banyak istighfar, dan aku banyak menyebut namamu. Dan itu tidak bisa aku lakukan dalam keadaan perutku kenyang. Itu nikmat dunia yang pertama.
Kalau nikmat dunia kita adalah nikmat perut dan di bawah perutnya. Apa lagi sekarang kan sedang ribut capres dan cawapres itu. Ya, padahal capres dan cawapres itu adalah bukan syarat masuk surga. Yang kedua nikmat dunia yang kedua apa? Nikmat dunia yang kedua adalah sakit ya Rasulullah. Siapapun otak sehat kita tidak akan menerima sakit dijadikan sebagai nikmat dunia. Kenapa sakit dijadikan sebagai nikmat dunia? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, dalam keadaan sakit itulah aku lagi-lagi banyak menyebut nama Allah dan banyak beribadah kepadamu, banyak istighfar, banyak baca sholawat dan banyak beribadah kepadamu. Lantas nikmat dunia yang ketiga apa? Nikmat dunia yang ketiga adalah kematian. Wajar, karena Abu Dzar itu adalah banyak amal soleh dan ibadahnya, maka orang-orang baik dan orang-orang soleh selalu menanti kapan datangnya kematian. Itulah disebut dengan liqa arobih, kenikmatan yang tiada tanding, tiada banding. Dan doanya sudah populer, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku senantiasa berada dalam ridho-Mu. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, dan aku pun berkenan untuk masuk ke dalam surgamu, wa na'udzubika min sakhatika nar, dan mudah-mudahan Engkau memasukkanku ke dalam, menjauhkanku dari siksa api neraka. Ridho Allah adalah puncak dari segala kenikmatan, mengalahkan nikmat dunia. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh orang-orang kafir pada waktu itu, jangankan jasad dan badannya, hatta pakaiannya pun tidak tersentuh oleh api. Karena apa? Karena Allah ridho kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf dipenjarakan karena dipitnah, menggoda Zulaiha atau Zulaiho itu. Apa dalam penjaranya? Robbi sijnu ahabbu ilayya mimma yadunani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku sukai ketimbang aku mengikuti lacurnya seorang permaisuri raja yang bernama Siti Zulaiha. Begitu pula dengan Habib Rizik, ya, yang dipenjarakan oleh pemerintah yang zalim. Kata Habib Rizik, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya Allah, penjara lebih aku sukai ketimbang aku harus mengikuti pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan fitnah-fitnah terhadap beliau dan luar biasa. Dan hari ini mubahalah beliau terjadi hari ini, jeruk makan jeruk hari ini, dan bisa kita saksikan ini. Inilah sedang terjadinya makar dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lihat saja, kita tonton saja. Orang-orang zalim pasti akan binasa. Wa qul jal haq wa saqal batil innal batila kana zahuq. Telah datang kebaikan wa zahaqal batil, dan hancurlah kebatilan di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun raja yang sangat perkasa, baik Fir'aun, Qarun dan Haman sekalipun, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Bahkan sekarang itu ada undang-undang katanya oleh BNPT itu, apabila ada orang yang mengajarkan ngaji dan sholat, itu adalah radikal. Ini jadi orang-orang yang punya kepentingan untuk menghancurkan Islam, berbagai macam cara itu dilakukannya. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah melindungi bangsa Indonesia yang kita cintai. Yang kedua disebut dengan kelompok muqtasid. Muqtasid itu adalah kelompok tengah-tengah. Ya. Lalu para sahabat bertanya, seperti apakah kelompok muqtasid itu ya Rasulullah? Kelompok muqtasid kelak dia berada di dalam siksa api neraka lamanya 1 hari. Ya. Muqtasid ini adalah kelompok yang tengah-tengah, disebut dengan kelompok edan eling. Hari ini eling, besok tidak eling. Ya. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia dilahirkan dalam keadaan keluh kesah. Mereka disiap Allah mempersiapkan terompah yang terbuat dari api neraka, dan mereka berjalan di atas api neraka, dari ubun-ubunnya keluar nanah yang menjijikkan, lamanya yaumun 1 hari.
Tapi satu hari di akhirat itu yaumun inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat kelak itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di alam dunia ini. Inilah kelompok muktasid. Dan ini adalah kebanyakan dari kita, dari manusia. Muktasid. Hidupnya selalu edan dan eling. Innal insana khuliqa halwa. Tidak apa? Tidak summastaqomu, tidak istiqomah dalam pendiriannya itu. Ya. Hari ini taat, besok maksiat, besok taat lagi, maksiat lagi, taat lagi, maksiat lagi. Bolak-balik terus seperti ini. Ini kelompok muktasid. Dan yang terakhir ikhtiar kita, kata Nabi SAW adalah sabiku nabil khairat. Sabiku nabil khairat. Ya. Sabiku nabil khairat adalah orang-orang yang bukan hanya cepat, tetapi orang-orang yang lari dalam mengerjakan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Maka bersegeralah, maka berlarilah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan surga yang seluas langit dan bumi, uiddatil muttaqin, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara orang yang mendapatkan gelar sabiquna bil khairat adalah Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tadi malam qiyamul lail dan menghatamkan Al-Qur'an, ngacung. Aku ya Rasulullah. Siapakah yang pagi ini memberikan makan orang fakir miskin dan anak yatim? Aku ya Rasulullah. Ya. Siapakah yang hari ini khidmat kepada kedua orang tuanya? Aku ya Rasulullah. Siapakah yang pagi ini sholat duha 12 rakaat? Aku ya Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, aku tidak sanggup lagi mengalahkan amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq ya, ketika beres sholat berjamaah, dia keliling kampung dan selalu mencari orang-orang, selalu memberikan makanan bagi orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim pada ketika beliau masih hidup pada waktu itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menggapai bukan kelompok zalimun li nafsi, bukan kelompok muktasid, tapi kelompok sabiku nabil khairat, orang-orang yang senantiasa lari, yang senantiasa berlomba untuk mengerjakan kebaikan. Kita harus belajar menjadi orang baik. Setelah menjadi orang baik, kita mengerjakan kebaikan yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, setelah kita jadi orang baik, mengerjakan kebaikan, mengajak kebaikan untuk orang lain. Mengajak kebaikan kepada orang lain. Soalnya masih banyak saudara-saudara kita hari ini yang belum tahu jalan ke masjid. Kalaupun tahu, kadang-kadang hanya seminggu sekali, itu pun hanya sholat Jumat saja. Padahal berjamaah kita selama 24 jam di masjid ini adalah 5 kali. Siapa yang menyempurnakan dan memakmurkan masjid ini? Bukan ketua DKM, bukan bendahara, bukan sekretaris DKM, bukan para ustadz. Yang memakmurkan masjid ini adalah kita semua. Ya, kita semua. Para ustadz lahir dengan penuh kekurangan. Untuk melengkapi kekurangan itu adalah bapak-bapak sekalian yang harus menyempurnakan kekurangan ini. Karena ustadz juga adalah manusia, bukan manusia yang sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah yazma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafina wa mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wa dzikrika wa 'ali sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyina akhlaqana bil Qur'an wa nazzina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.